Boleh suka atau tidak suka, boleh mana varian yang perlu kita ubah dan kita susupi atau kita masukkan ke dalam konstitusi kita yang nanti akan diamandemen. Tapi apakah kita halal atau haram sebenarnya membicarakan Pancasila dan meredefinisikan lagi Pancasila itu? Rocky Gerung kemarin sempat punya pendapat mengenai ini, kita baca lagi yuk pendapatnya Rocky ini karena ini menarik. Ada yang boleh dirubah, ada yang tidak boleh dirubah. Rocky mengatakan gini, Pancasila sebagai ideologi gagal karena bertentangan dengan sila-silanya, dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademik yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila bukan ideologi dalam artian akademis, dalam diskurs ideologi. Next, yang kedua, Rocky juga bilang berhentilah bertengkar soal ideologi karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Agak berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu soal ideologi Pancasila. Kita dengarkan pernyataan Presiden. Negara Pancasila ini sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Bung Rocky, Anda jadi pusat perhatian 2 hari ini, jadi trending topik gitu. Gimana melihat Pancasila ini dalam konteks apa Anda bicara waktu itu? Saya terangkan perlahan-lahan karena ini soal yang sensitif gitu ya. Pak Jokowi bilang negara Pancasila sudah final. Salah. Yang final itu negara republik, bukan negara Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar yang tidak boleh dirubah cuma bentuk negara. Itu kacau beliau itu. Atau bukan beliau yang kacau, yang membrief dia yang kacau itu. Yang kedua, sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis Grondslag, dasar filosofi, bukan ideologi. Pak Harto pernah bilang enggak, Harto bilang asas tunggal, asas bukan ideologi itu. Jadi siapa yang mulai ngomong Pancasila ada ideologi? Di situ justru yang saya persoalkan. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena ideologi itu dia mesti komprehensif. Mengatur segala hal sampai ke soal-soal yang tadi pandangan etis warga negara. Kan itu saya bilang tadi cuman komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi. Di seluruh dunia nggak ada negara yang berideologi. Kenapa? Karena logikanya kacau. Ideologi itu adalah keyakinan orang, bukan keyakinan negara. Oke. Apalagi keyakinan presiden. Jadi kata ideologi, bahkan dulu kata ideologi itu yang di Perancis itu, Bung Rocky, liberalisme itu ideologi bukan? saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti ya. Di Perancis kalau orang bilang itu seorang ideolog. Ideolog artinya orang yang pelangak-pelongo. Karena nggak mampu berpikir maka dia fanatik pada sesuatu. Itu literasi mulai dengan situ abad 17. Akhir ideologi adalah olok-olok terhadap orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang pelangak-pelongo itu namanya ideolog gitu. Dungu maksudnya itu. Itu saya mau terangkan dulu soal-soal yang orang kacaukan. Sekarang saya balik pada pertanyaan ini. Ini ada 3 politisi. Kapan Pancasila disebut ideologi coba? Dua Oke. 2 politisi 1 kiai. Iya, politisi yang kiai dan kiai yang politis itu. Jadi kekacauan ini justru yang mesti ditampung oleh NU buat cari kapan Pancasila berubah menjadi ideologi negara tuh. Oke. Di mana? Nah, itu masuk di situ. Okay. Itu umpan saya, bukan umpan, masukan. Oke. Buat saudara-saudara tuh. Jadi di situ kekacauannya. Ideologi dianut oleh manusia yang hidup. Karena itu dia punya keyakinan. Yang berkeyakinan orang. Negara nggak mungkin berkeyakinan. Okay. Negara tuh barang mati, konstruksi hukum. Ngapain negara berkeyakinan? Jadi boleh dibicarakan, boleh diuji kembali. Ya, boleh sekarang saya masuk pada soal itu. Sekarang boleh nggak Pancasila diubah tuh? Boleh aja. Kenapa? Karena dimungkinkan oleh konstitusi. Konstitusi Presiden bilang NKRI harga mati, yang mana yang harga mati? Wong lambang negara bisa diubah, bendera bisa diubah, bahasa bisa diubah.
Ya nggak bisa diubah, cuman satu tadi bentuk negara. Cuma kalau kita bilang berhenti republik, ya udah gak ada gunanya konstitusi itu. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan saya bisa diubah dengan persyaratan ABCD. Berarti seluruh soal di situ bisa diubah kecuali bentuk negara. Pancasila ada di dalam konstitusi apa tidak? Ada dalam konstitusi. Berarti kalau konstitusi berubah ya Pancasila juga ikut berubah. Baik. Tentu kita mungkin jangan dirubah. Bukan soal jangan, bukan soal imperatif jangan, tapi potensi berubah itu bahkan disediakan oleh konstitusi. Baik. Jadi saya kasih PR pada saudara-saudara politisi plus kiai supaya bicara dengan akal sehat itu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Oke. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi Baik. kesepakatan aja. Nih. Baik. Jangan diajukan sebagai Baik. ideologi. Nanti saya akan Bung kasih- Karno nggak pernah ngomong begitu, Harto segala macam. Baru sekarang orang ngomong Pancasila itu ideologi. Kalau saya terangkan kontradiksinya lebih gila lagi kalian lihat tuh. Bahwa Oke. sila pertama bertentangan Baik. dengan sila kedua, kedua bertentangan dengan macam-macam itu. Baik, Bung Rocky, kita akan diskusikan pernyataan Anda ini, diskurs Anda usai jeda. Kami akan break dulu, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih di Kupas Tuntas dan saya akan kasih kesempatan pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa. Langsung saja, ada yang ingin ditanyakan, namanya siapa? Nama saya Ya, langsung saja ngomong. Kedengeran kok, Diti. Nama saya Rahadatul Aisy, saya dari UBSI Pemuda. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rocky. Kalau ideologi Pancasila masih bisa diperdebatkan, berarti nggak salah juga dong kalau misalnya ada ideologi-ideologi lain yang masih bisa didiskusikan. Kayak misalnya ideologi komunisme dan khilafah. Apa Bapak nggak takut ditangkap polisi? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa. Rocky sebelum dijawab dulu Bung Rocky sebelum nanti Pak Yai dan Mas Budiman akan menanggapi. Coba Anda jawab dulu. Bukan soal polisi. Saya, Bukan soal polisi. Oke, gimana? ya, saya pikir apa yang mau jadi soal takut. Saya nggak tahu, saya mungkin juga takut itu. Tapi saya lebih takut kalau saya nggak bisa menjawab itu pada polisi itu. Dan saya tahu saya bisa menjawab, maka polisi akan batalkan nangkap saya. Oke, saya mau ke Pak Yai dulu. Pak Yai, Anda melihat bagaimana tadi pemikiran Rocky bahwa sebenarnya seperti yang tadi Rocky katakan, saya susah menyimpulkan. Saya juga ngeri tangkap polisi. Jadi saya kasih kesempatan Yai aja. Berangkatnya saja bahwa semua ini bangsa yang sekarang kita hidup ini kan merupakan kesepakatan bersama untuk bagaimana hidup bersama-sama yang diikat dalam tali kebangsaan. Nah, ikatan dalam tali kebangsaan ini agar bisa sama, itulah sesungguhnya konsensus atau kesepakatan yang disebut kitab kuningnya tadi Al-Mu'ahadah Watonia, kitab kuningnya. Nah, kalau persoalan Mu'ahadah Watonia Ya. mau diganti, ya urusan Mu'ahadah Watonia lagi, urusan sepakat atau enggak sepakat lagi. Jadi Lah, boleh. begitu kok repot. Yai. Mas Budiman, gimana melihatnya? Jadi memang kalau kesepakatan bersama ya bisa saja. Yang disebutkan sekali, Rocky NU. berkali-kali kalau ibaratnya ilmu itu adalah basic science. Tentang kimia, tentang matematika, tentang fisika, segala macam. Sementara saat kita berbicara berbangsa, bernegara, kita sudah bicara applied science. Analoginya sains terapan. Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa Rocky sudah bicara basic science bahwa semua bisa diubah kecuali republik, bagi saya dia setengah matang juga, nggak cukup Bukan radikal. saya yang katakan, konstitusi bilang begitu. Ya, bentuknya bukan saya loh. Artinya saya ingin Anda mengatakan, legislator nggak ngerti bahwa yang bilang itu konstitusi. ya tapi artinya kalau kita bicara di atas konstitusi apa? Konstituen. Di atas konstitusi apa? Konstituensi. Kenapa kita nggak masuk pada bilang konstituensi? Artinya gini, secara filosofis atau secara metodologi, Rocky setengah jalan. Kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja? Secara radikal tidak, menurut logiknya, menurut basic pemikirannya, bahwa semua hal bisa diubah. Kalau seperti itu, kita jelas dalam mengkategorikan pembicaraan malam ini. Kita mau bicara hal yang sangat dasar. Bahkan tidak perlu
berbicara konstitusi. Oke, Ya. you mau Ya. sampai di situ? Ya. Oke, Kita saya bicara layani coba. Oke. sejak Oke. ada garis batas apa yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya Oke. saya mau berbicara dulu. Karena Pancasila, saya soal mau Pancasila berbicara ya. garis batasnya. Garis batasnya. Loh, you bilang Kita- mau sembuh semua, kenapa you batasi sekarang? Nah, karena ini saya berbicara giliran saya dan Anda tidak memanfaatkan Anda setengah jalan dalam soal radikalnya pemikiran Anda. Dan Anda tidak manfaatkan. Oke. Saya jelas garisnya. Kita berbicara soal aplikasi. Kita Baik. bicara soal bagaimana tadi metode. gini ya, saya mengatakan bahwa begini. saya tadi kasih tentang Pancasila saya batas. batasi. Saya mau jelaskan tentang Pancasilanya. Singkat saja Mas Budiman. Kalau Anda, apa yang Anda pahami Pancasila? 5 sila? Kalau Anda menganggap bahwa itu ideologi, salah. 5 sila itu bukan ideologi. Ideologi Pancasila di mana? Bung Karno tidak sekedar berbicara soal filosofi Grundslag. Oke. Enggak. Bung Karno bicara juga tentang metode berpikir manusia. Baik. Dan itu sumbernya adalah pidato 1 Juni 45. Makanya kita harus tarik juga. Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita apalkan tiap hari, tapi dalam pidato 1 Juni. Baik. Disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Baik. Dalam Justru metode itu- berpikir. Justru itu Jangan dia salah- bukan ideologi. Karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Jadi masih bisa Jadi itu yang saya diperbincangkan. terangkan Oke. tadi. Anda benarkan kan? Enggak, Jadi bagaimana yang saya mengatakan tanya, bahwa- kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia Nah. nggak ngerti. Kalau Anda mengatakan Oke. suatu hal, satu ide bisa menjadi ideologi, kalau dia punya aspek etis dan punya metode berpikir. Baik. Ya, pertanyaannya sekarang, Rocky mengatakan 5 sila itu bertentangan. Ya kalau dia letakkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia letakkan dalam konteks pidato 1 Juni kelahirannya, Baik. ya, Anda akan melihat suatu lain, Anda akan melihat sebuah alur dan logik yang Oke. lain. Di situ ada ideologi, di situ ada filsafat, di situ ada metode berpikir, bahkan ada metode perjuangan. Baik. Bahkan ada metode perjuangan. Iya, Apakah betul. alur itu, Dan Bang? gini, Oke. saya terangkan ya. Iya. Kalau itu you mau ambil konsekuensinya, bahkan pada waktu itu Supomo juga mengucapkan, membahas filsafat itu, dan dia pakai filsafat fasisme. Jadi you mau bilang bahwa di dalam Pancasila ada fasisme juga. Benar memang. Oke. Saya ingin Bang Zulfan, saya oke. bicara 1 Juni ya, Nah, bukan saya apa minta yang kata konteks Supomo Bang ya. Zulfan. Saya bicara Mas 1 Budiman, Juni. oke, Mas Saya Budiman. bicara pidato 1 Juni adalah Insinyur Mas Soekarno, Budiman. bukan oleh Supomo. Oke. Baik. Terus 1 Juninya apa ideologi yang diucapkan oleh Bung Karno? Tunggu. Ya, Ideologi atau bukan? Ideologi itu ada unsur narasi, ada unsur etis, ada metode berpikir, ada metode berjuang, ada metode mengorganisasikan negara. Dan Coba itu semua coba dimulai you oleh Bung Karno terangkan. 1 Juni. Coba you terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 tuh. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni itu ada dalam konstitusi apa enggak? Pidato 1 Juni diterima sebagai sebuah bentuk pidato yang udah kita sepakati bersama hari ini. Kita Ada di peringati. dalam konstitusi apa enggak? Sudah kita peringati bersama. Ada di dalam konstitusi apa enggak? Oke. Yang Oke. ada cuma 5 sila itu, bukan pidato Bung Karno yang dijadikan dasar konstitusi. 5 sila itu yang dipasang di konstitusi. Baik. Adendum segala macam pidato itu Iya. nggak ada pentingnya dari segi ilmu konstitusi. Baik. Saya mau ke saya harus ke Bang Secara Zulfan. konstitusi nggak bilang. Oke. Pidato itu 1 Juni, konstitusi Baik. dibuat 17 Baik, Bu. Agustus, Di 18 atas Agustus. konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPUPKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Oke. Dan itu disepakati kan? Konstituen itu Meskipun baru tidak dipilih ya. Gini ya. Iya, iya. Konstituen itu konsep Coba yang deh. gini nih saya terangkan. Iya. Federalis ya, enggak. Saya minta Anda Dokumen ganti-gantian. Federal Oke. Amerika. Baik. Hamilton, Washington, Jefferson mau tanya. Oke. Apakah kemudian Amerika menjadi tidak sah ketika mereka berdebat? Memang nggak yang sah. kemudian dalam Oke. dokumen-dokumen Memang. federalis yang melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Oh tidak, konstituen melahirkan konstitusi, Oke. bukan konstitusi melahirkan Oke, konstitusi. kita akhiri perdebatan Anda salah ini. melahirkan, Iya. mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Oke. Konstituen mendahului konstitusi. Saya Bung Rocky singkat saja, Bung Rocky singkat Saya saja. terangkan, sangat singkat saya terangkan Iya. buat saudara Coba, Budiman itu. buktikan satu konstitusi. Mas Budiman, biar Tidak, gantian. Saya akan buktikan. Ya, buktikan. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan, yang disebut undang 45, nggak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Oke. Jadi, begitu cara Itu berpikirnya. konstituensi bangsa Indonesia. Oke, Mas Budiman Bangsa saya minta. Indonesia lahirnya Oke. kapan? Konstitusi, bentuk
Bukan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Baik. Bukan konstitusi melahirkan Iya. konstituen. Anda salah. Saya butuh Bangsa fatwa dari Kiai Anda untuk sangat menyetop legalistik perdebatan formal. ini kayaknya. Oke. Anda sangat legalistik Baik. formal. Saya kira kan Bang Sulpan, ideolog, Saya kira ideolog. kan- Ini juga ideolog. Gini, Oke. satu menit Ini aja. perdebatan nggak habis Ini bahayanya Ini bahaya dianggap Rocky adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Iya, Proses iya. sejarah, Oke. proses historis, value, etis, Baik, Mas Budiman. dari sebuah komunitas, dari masyarakat, dari bangsa, Oke. dari republik. Mas Ada lagu bilang begini. Rocky dan Mas Lagunya bilang begini, 17 Agustus 45 lahirnya bangsa. Jadi Anda bilang bangsa Indonesia lahir sebelum 17 Agustus 45. Ganti lagunya. Oke. Lagu ini Baik. yang salah Bang itu. Zulfan, Bang Lirik Zulfan. salah. Singkat saja Lirik untuk salah. menutup dialog kita hari ini. Ya, Untuk ya. menutup Saya kira dialog kita. begini, bahwa betul memang Bung Karno selalu mengatakan Pancasila sebagai filosofi Gunsla. Ya. Tetapi bahwa kemudian ada formulasi-formulasi yang dirumuskan. Oke. Kemudian itu dapat disebut sebagai sebuah ideologi. Apa formulasinya? Dokumennya apa? Ya, kita lihat dalam konstitusi. Yang mana di konstitusi justru tidak disebut ideologi. Ini yang mulai Memang, ngaco juga memang. nih. Gini, saya makanya tidak lari kepada satu istilah. Hampir Loh, semua istilahnya dipakai sekarang sebagai Nah, ideologi negara. sekarang- Nasdem juga akui itu. Mana dokumennya? ya. Saya tidak lari ke situ. Lu mesti lari ke situ dong. hampir Kita bicara makanya dokumen saya katakan negara ini kok. perdebatan ini panjang ya. Bukan soal panjang, saya bikin pendek. Di Saya- mana saya disebut sebut- ideologi begini, negara? Begini, Bung Rocky. Gimana? Kita sudah bertemu dengan banyak sekali para ahli tata negara. Oke, terus Kesimpulannya seperti itu. seperti apa? Kesimpulannya bahwa memang tidak ada kata-kata Pancasila sebagai sebuah ideologi. Kapan you bertemu? Nggak ada beritanya. Nanti dulu. Oke, coba. Kok kapan bertemu? Ya saya mau cek itu karena saya perlu Iya. referensi, coba. Ya, jadi Anda nggak dengar apa yang saya ngomong. Saya dengar Oke, justru oke. itu kan saya Saya bertanya. katakan bahwa Baik, Bung Rocky kasih ketika kesempatan Bang kita Zulfan dulu. bertemu dengan para ahli tata negara, Oke. mereka menyatakan tidak ada kata-kata yang menyatakan Baik. baik di pembukaan ataupun batang tubuh semuanya mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara. Memang tidak ada. Iya, lalu Iya kan? Itu kan betul. Itu kan sejalan dengan pikiran Anda. kenapa nggak bilang Oke. pada Jokowi bahwa Baik. menurut tata negara Pancasila bukan Ya, ideologi? Bung Nanti dulu, Rocky. nanti dulu, Oke, ya. oke. Singkat saja, Bang. Ya, Singkat saja. singkat. Nanti Jadi- Mas Burhan akan tutup dialog kita malam hari ini. Jadi Rocky ini sebenarnya dalam konteks ini saya ingin mengatakan dia berpikir ini pragmatis. Oke. Itu. Pragmatis. Nah, karena ideologinya liberal, Apa artinya? ujungnya pragmatis. Ideologi Apa itu liberal dan berpikir pragmatis? Oke. Ya, apa maksudnya berpikir pragmatis? Oke, oke. Pragmatanya apa? Ya. Apa pragmatanya? Artinya begini, Anda melihat bahwa kebenaran itu tergantung kepada situasi. Oke. Nah, itu bukan pragmatis namanya. Pragmatis. Bukan. Iya. Baik. Anda, Itu. saya ambil contoh begini. Itu kebenaran. Kebenaran itu tergantung kepada, kalau dalam politik, Baik. kebenaran itu tergantung saya. Bahwa di luar saya itu salah. Ini pragmatis. Baik. Oke. Baik. Kita akan bilas ini secara intelektual. Mas Burhan tutup dialog kita. Bagaimana kita menyarikan ini menjadi suatu benang merah perdebatan yang penting dan perlu untuk publik sebenarnya. Ini Oke, kan karena saya terima keputusan itu. Sultan Lina juga pasti terima di mana. Enggak. Coba. Saya tidak akan menyimpulkan. Ya, oke, enggak. Saya Bilas tidak akan saja. menyimpulkan. Anda ya. bilas secara Betul, intelektual betul. aja. Jadi, ya, saya tidak punya otoritas untuk menyimpulkan diskusi yang kaya ini. Jadi saya hanya sekedar meletakkan pada proporsinya bahwa Pancasila adalah sebuah kesepakatan. Dan banyak pihak yang kemudian memberi semacam legitimasi atas kesepakatan agung tadi. MUI misalnya menyebut sebagai Misakun Ghalidha, perjanjian agung. Kemudian Cak Nur misalnya menyebut Pancasila sebagai kalimatun sawa. Padahal kalau kita kembalikan Pancasila asli tanda kutip ya, sebelum disepakati terakhir yaitu sila pertama, itu kan ada 7 kata yang memberi kewajiban kepada umat Islam agar melaksanakan syariat Islam. Baik. Dan atas dasar kesepakatan itu pula 7 itu dihapus. Jadi poin saya adalah semua pada dasarnya kembali kepada kesepakatan. Kesepakatan. Jadi ada tidaknya bangsa ini tergantung kesepakatan. Baik. Makanya jangan kemudian buru-buru ditutup pintu untuk diskusi. Baik. Karena saya percaya Indonesia itu bukan menjadi Indonesia, tetapi becoming Indonesia. Jadi Indonesia yang belum pernah selesai. Belum pernah selesai, terus bergerak. Imajinasi Baik. yang proyek imajinasi Baik. yang Ya, akan oke. selalu kita konstruksi terus. Tepuk tangan Jadi Mas nggak Burhan. seperti yang bersepakat bahwa Becoming konstituen Indonesia. toh,
konstituen kebangsaan itu. Sebagai penutup, Sebagai penutup, Ya. oke ini ya. sebagai Ini saya nggak penutup, berani potong, jadi jangan panjang-panjang Pak Yai. bahwa tadi ini beliau membenarkan atau menyalahkan atau apapun tujuannya, mau dirubah atau tidak dirubah kesepakatan ini, Ya. ini juga harus dengan Kesepakatan. kesepakatan karena muahadah watoniyah. Tapi pesan terakhirnya nih, Terakhir ya Yai. menurut kitab kuning, nah, gitu. Itu malayudroku kulluh la yudroku kulluh. Ini khusus untuk orang yang pro mau amandemen atau yang tidak pro kontra dengan amandemen. Ini yang harus dicatat. Malayudroku kulluh la yudroku kulluh. Artinya? Kalau tidak bisa keinginannya tercapai semuanya, bangsa ini jangan dirobohkan. Oke. Itu intinya. Yang penting harus dirobohkan adalah durasi kita sudah roboh sekali, sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Yai, terima kasih teman-teman dari BSI Pemuda sudah hadir di malam hari ini. Kita sudah sampai di penghujung Kupas Tuntas. Malam hari ini demokrasi memang kerap dibajak oleh para elit yang doyan menjual kalimat atas nama rakyat demi kepentingan bangsa dan banyak kalimat suci lainnya. Tugas kita seperti yang kita lakukan malam hari ini adalah membongkar dan menguji kalimat-kalimat itu agar tidak menjadi sekedar dagangan kata-kata, tapi bisa kita tagih sebagai bukti nyata untuk publik dari yang kaya sampai yang rakyat jelata. Demikian Kupas Tuntas malam hari ini. Saya Budi Adiputro. Sampai jumpa di Kupas Tuntas minggu depan. Selamat malam.